pertama itu ada darah ya. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya tuh darah memiliki beberapa komponen? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan acung tangan saya, Bu. Ya, Neha silahkan. Darah mempunyai 4 komponen. Ya, apa aja? 1. Sel darah merah atau eritrosit. Ya, sel darah merah. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Lalu Yang ketiga, platelet atau trombosit. Dan Yang yang terakhir, terakhir, plasma darah. plasma darah. Jadi kita akan membahas yang pertama, materi yang pertama itu ada darah, di mana darah ini memiliki 4 komponen ya. Yang pertama ada sel darah merah, lalu ada sel darah putih, ada trombosit, dan juga ada plasma darah. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang sel darah merah ya. Kita akan bahas sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi sebelum itu Ibu ingin memperlihatkan gambar. Kalian udah pada tahu atau belum gimana sih struktur dari sel darah merah itu? Jadi di sini Ibu akan memperlihatkan struktur sel darah merah. Kalian bisa lihat di slide. Ini adalah struktur sel darah merah seperti ini. Struktur sel darah merah ini itu bentuknya diskus atau cakram. Kalian bisa lihat. Lalu dia itu tidak mempunyai inti. Jadi dia tidak ada intinya. Jadi sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Jadi di sini Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin satu kelompok 3 orang aja ya, karena di sini Ibu akan menampilkan salah satu video yang berkaitan tentang sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian terkait video yang Ibu berikan hari ini. Jadi kalian bisa catat apa-apa yang penting dan nanti kalian simpulkan. Nanti Ibu minta 1 orang perwakilan kelompok untuk menyebutkan hasil diskusinya. Jadi Ibu akan langsung mulai aja untuk videonya. Kalian bisa langsung mencermati video tersebut ya. Waktunya sudah habis, jadi Ibu minta perwakilan kelompok siapa yang mau menyimpulkan hasil dari video yang sudah Ibu berikan tadi. Saya, Bu. Ya, kelompok 2 silakan. Jadi dari hasil video tadi yaitu cara kerja sel darah merah. Pertama, sel darah merah diproduksi di sumsum tulang, Ya. yaitu kedua, sel darah merah yang usang dihancurkan di limpa. Kemudian hemoglobin terlepas dan dipecah di hati dan dibagi 3 menjadi besi dari hemoglobin disimpan di hati, pigmen empedu diekskresikan dalam empedu, dan yang terakhir asam amino dibentuk dari rantai globin membentuk protein baru. Ya, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2 tentang eritrosit atau terkait video yang sudah Ibu berikan tadi terkait sel darah merah, yaitu kelompok 2 menyampaikan cara kerja sel darah merah. Lalu yang kedua, silakan kelompok selanjutnya yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Ibu persilahkan siapa yang mau menyampaikan. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu punya satu pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Jadi tadi sudah kita simak video yang Ibu berikan. Kira-kira dari video tersebut kalian melihat tidak berapa sih umur sel darah merah itu terbentuk? Jadi berapa umur sel darah merah yang kita punya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, Neha silakan. Umur sel darah merah yaitu sekitar 120 hari. Karena sel darah merah tidak dapat berproduksi sendiri, sehingga sel darah merah harus diganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Ya, jadi umur sel darah merah itu sekitar 120 hari. Jadi ini dia diproduksi di sumsum tulang belakang. Jadi umur sel ini sekitar 120 hari.
Setelah itu diganti dengan sel yang baru yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang sel darah merah atau eritrosit. Nah, kita akan bahas pertemuan selanjutnya itu sel darah putih. Jadi sebelum itu Ibu meminta kalian untuk membuat satu rangkuman singkat terkait tentang sel darah merah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.